Selanjutnya apa? Epistemologi. Epistemologi. Selanjutnya epistemologi. Nah, kebenaran dari asumsi teori pengetahuan. Itu maksudnya kebenaran epistemologi. Kebenaran dari asumsi teori pengetahuan, baik itu epistemologi barat, baik itu epistemologi timur. Jenis kebenaran ini ada dua, ilmiah dan non ilmiah. Nah, ini sederhana saja dia ini. Kalau yang ilmiah jelas ya. Kaidahnya apa? Kaidahnya ada 5. 1. Objektif, rasional, sistematis, Analisis. universal, lagi Analisis. analisis. Jadi ini saya rasa teman-teman sudah paham apa itu ilmiah. Tapi ini yang perlu saya tegaskan kembali bahwa ini harus kalian pahami bahwa ilmiah tidak sama dengan benar. Jangan sampai teman-teman Tuhan itu tidak ilmiah berarti dia tidak benar gitu. Jangan sampai begitu. Jadi ilmiah itu belum tentu benar. Benar juga belum tentu ilmiah. Jadi dua kata, dua terma yang tidak sejalan. Ada memang yang ilmiah yang benar, tapi ada memang yang benar yang memang tidak ilmiah. Kayak tadi kebenaran etik, ilmiah nggak? Kamu melihat hantu, ilmiah nggak? Enggak, tapi dia benarnya secara subjektif. Jadi ilmiah dan benar sesuatu yang berbeda, itu yang harus kepahami. Kalau ilmiah dia punya syarat empiris, rasional, analitik, universal, dan sistematik. Nah, kalau kaidah ilmiahnya terpenuhi maka dia disebut ilmiah. Bagi mereka para ilmuwan barat, ketika syarat ilmiah itu terpenuhi, itulah disebut ilmu. Nah, beda dengan Islam. Nah, kemarin saya bilang Islam beda dengan epistemologi barat. Ilmunya orang Islam bukan ranahnya sains, bukan. Tapi bagi epistemologi barat bahwa metafisika itu tidak ada, itu kebohongan, meaningless. Meaningless itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Tidak perlu dibahas itu metafisika karena tidak ilmiah. Itu bagi mereka ya sains. Para saintifik itu tidak pernah memasukkan agama ke dalam sainsnya. Makanya seboleh-bolehnya apa adanya mereka melakukan itu. Dia mau buat bom, mau buat nuklir, dia mau buat manusia, itu ilmiah. Dia tidak masukkan agama di dalam penelitian atau eksperimennya. Itu sains. Ranahnya ranah ilmiah. Prosesnya eksperimen. Alatnya indra. Makanya sebenarnya ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi karena kalian masih baru, saya ulang-ulang ya. Kaidahnya itu. Non ilmiah kebenarannya kebenaran pertama prasangka. Kedua a priori atau akal sehat. 3 intuisi. 4 metafisik atau agamis atau mistis.
Kalau yang prasangka, ini ranah epistemologinya zan. Dia kira-kira. Prasangka ini dia zan. Level pengetahuannya level pengetahuan zan. Pengetahuan kira-kira. Jadi dia tidak ilmiah. Tapi dia secara epistemologi dia ada dan benar adanya. Dia prasangka kita, kira-kira kita benar. Nah, hanya saja dia kekurangan di bukti. Bukti. Ya. Tapi kalau zan diverifikasi, misalnya tadi saya contohkan, Andi masuk dengan cewek di dalam kos berduaan, mulai pagi sampai sore. Nah, Muzakir mulai prasangka baik atau prasangka buruk. Nah, bisa baik, bisa buruk di situ. Nah, prasangka itu sendiri adalah benar adanya. Itu maksudnya. Dan dia akan mempengaruhi pengetahuan. Muncullah asumsi. Nah, bisa asumsinya buruk, bisa baik. Nah, makanya saya bilang ada asumsi berpikirnya nanti berpikir positif, bisa berpikir negatif. Zan itu prasangka di situ. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Andi di dalam kos. Nah, kalau kita biasakan mindset kita, pikiran kita, atau diri kita biasa dengan hal negatif, maka perkiraan kita, prasangka kita itu bisa jadi negatif. Pasti mereka melakukan sholat yang sujud terus ini. Intuisi. Nah, setelah prasangka, ya kan, dari zani tadi, setelah prasangka, nah dia ingin buktikan, ya kan, ingin dia sampaikan kepada Jojon. Oh, betul nggak? Emang kamu lihat ya? Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Apa buktinya? Ini fotonya misalnya kita. Ini sudah masuk pengetahuan film. Kemarin saya sudah jelaskan pengetahuan film. Pengetahuan yang langsung kamu kenalkan. Nah, disebut pengetahuan ilmu itu namanya ma'rifah, dikenal, mengenal. Kamu langsung mengenal itu pengetahuan. Prasangka itu benar adanya. Hanya saja kita akan mengatur benar itu tadi baik atau buruk, arah pikir. Makanya di mind itu kalau kamu menggunakan arah pikir baik terus, positif terus pikiran, maka yang datang juga ada energi positif. Bisa saja kamu anggap oh mungkin mereka ini lagi belajar bersama, ya sudah selesai. Akan salah ketika prasangka kamu gunakan, pengetahuan kamu jadi perkiraan. Setelah kamu perkirakan, kamu ceritakan ke orang lain tanpa bukti. Maka disebutlah gosip. Dalam agama disebut ghibah, ya kan? Dalam agama disebut ghibah. A priori akal sehat atau akal sehat ini maksudnya dengan pengetahuan, ya kan? Pengetahuan kita yang ada di akal sehat, kita mengkira-kirakan sesuatu. Misalnya begini, a priori ini kalau Andi itu masuk ke dalam sana berarti nanti ceweknya bisa hamil. Nah, itu bisa pengetahuan prediksi nanti. Pengetahuan masa depan. Jadi masa depan itu juga bisa diketahui. Jojon misalnya tidak nilainya itu 60. Sementara Jojon tahu bahwa untuk lulus itu nilai 70. Jojon pasti sudah berprediksi. Tidak lulus ini. Padahal kan berita lulusnya nanti seminggu depan lagi. Jojon langsung bilang tidak lulus. Nah, itu namanya pengetahuan masa depan. Dan dia harus akal sehat, akal budi. Nah, dia ini ranah pikir positif a priori. Kira-kira yang positif. Itu benar adanya. Dan dia tidak bisa diukur. Jadi non ilmiah ini cirinya tadi itu, ya kan? Ini kaidahnya. Kalau cirinya apa? Dia bisa diulang. 100 kali ulangan dia hasilnya tetap sama. Gitu maksudnya.
Kalau ini non ilmiah itu kebalikannya, dia tidak bisa terulang. Yang ketiga intuisi. Intuisi ini misalnya apa? Saudara kembar, ya kan? Saudara kembar punya firasat yang sama bahwa orang tuanya sedang sakit di rumah. Nah, itu intuisi. Dia non ilmiah tapi benar adanya. Itu kebenaran. Keempat ada metafisik. Nah, tadi kalau kamu bicara soal kebenaran etika atau kebenaran metafisik yang ranahnya itu faktanya ada, tapi secara rasio tidak bisa kamu rasionalkan, tidak logis. Nah, itu kebenaran metafisik, sifatnya non ilmiah. Jadi ada jenis kebenaran itu ada 4. Kalau di buku-buku yang ingin kalian baca itu, misalnya kalian mau baca tentang teori kebenaran atau tentang logika dan epistemologi, di sana mungkin ada 3, bahkan ada 2. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu adalah berdasarkan beberapa buku disimpulkan dan berdasarkan beberapa penyampaian orang. Nah, dari penyampaian itu saya verifikasi di buku-buku, ternyata memang demikian. Kembali lagi saya tegaskan bahwa saya yang kalian sebut sebagai pemateri ini hanya sebagai informatif. Saya informan tentang filsafat. Benar salahnya itu bisa kita uji. Kadang bisa keliru, kadang bisa salah. Ada kebenaran jenisnya tadi. Pertama, kebenaran jenisnya empirik. Level kebenaran. Jenis kebenarannya ada berapa? 1 proposisional, ada kebenaran ontologik, ada kebenaran semantik, ada kebenaran epistemologik. Nah, dari sekian banyak, ya kan, dari sekian banyak jenis kebenaran, kamu tinggal periksa. Kamu mau buat skripsi, kamu mau buat jurnal, itu semua bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mau buat makalah, silakan dengan teknik kebenaran tadi. Misalnya, kamu mau buat skripsi, nah dia menggunakan koherensi juga itu. Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa begini-begini, sehingga kamu melakukan penelitian kamu sendiri. Itu koherensi namanya. Korespondensi. Itu sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu kita mau buat sesuatu tulisan-tulisan artikel, kita bisa gunakan kebenaran, jenis-jenis kebenaran ini. Pun dalam kehidupan sosial kita itu relevan dengan kehidupan kita. Kita tidak akan mudah terjebak. Periksa kembali. Yang mana yang sering kamu bahas, yang mana yang jarang kamu bahas, dan yang mana yang mestinya kamu bahas. Apakah jenis ini, apakah jenis epistemologik, apakah jenis semantik? Ketika kamu berbicara tentang dunia, tentang matahari, kebenaran mana yang harus kamu pakai? Ketika orang pakainya itu kebenaran tentang etik, maka etik yang dipakai. Ketika orang bicaranya kebenaran empirik, maka empiriklah yang dipakai. Makanya dalam bicara kebenaran, salah satu tokoh yang bernama Imam Al-Ghazali itu, di dalam dunia ini hanya ada kebenaran-kebenaran, tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak hanya bisa didapat lewat jalur intuitif, dan dia hanya bisa dirasakan oleh perseorangan atau sendiri-sendiri.
Jika pun diterima oleh kelompok, maka dia intern subjektif. Maka lahirlah tokoh-tokoh intuitif seperti Rabiatul Adawiyah, Rumi, gitu. Suhrawardi dengan jalur illuminationnya, Rene Descartes dengan jalur skeptisme keraguan-raguannya, Al-Ghazali juga dengan jalur keraguan-raguannya. Tapi untuk sampai di sini, maka dirimu harus sedia dulu bahwa kamu harus ragu dulu dengan segala sesuatu. Karena ragu itu ada jalan untuk menuju keyakinan. Ragukan. Bahkan saya pun harus kamu ragukan dalam menyampaikan materi ini. Supaya rasa penasaranmu tumbuh dan kamu terus mencari. Harus ragu. Kecuali begini, kan kemarin saya sudah bahas. Kecuali kalau kamu itu pada ranah taklid. Taklid itu kan orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Artinya dia sadar bahwa dirinya tidak tahu. Karena dia sadar dirinya tidak tahu, maka dia kembalikan kepada ahli. Nah, karena dia sadar dirinya tidak tahu, dia harus merujuk ke dokter ketika dia sakit. Dia harus ke ulama ketika dia mau belajar hadis. Ahli hadis kalau mau belajar hadis. Dia mau ke dukun kalau mau ngobat luka misalnya. Nah, itu karena dia tidak tahu dan dia sadar bahwa dirinya tidak tahu. Yang penting teman-teman jangan jadi jahil. Jahil itu maksudnya orang yang tidak tahu tapi dia tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Jadinya dia sok tahu. Maka kebenarannya nanti adalah kebenaran nisbi. Gimana? Sampai di sini ada nggak yang menjanggal atau yang ingin dipertanyakan? Kita ada waktu beberapa menit ini untuk sebelum azan Isya. Kita berhenti sampai azan Isya. Ada nggak yang izin bang yang keempat tadi penjelasannya gimana tadi bang? Ya intuitif, metafisik, yaitu kebenaran dia non ilmiah, dia sifatnya metafisik. Metafisik itu alam barja, benar nggak? Alam barja. Nah, kita sesuaikan dengan, maka dia kembali ada di Al-Quran. Jadi alatnya nanti adalah wahyu, alam barja. Ada nggak? Kalau kita menggunakan kebenaran empirik, tidak ada. Dari mana itu alam barja? Rasional nggak bisa. Siapa yang pernah ke alam barja? Atau ada nggak orang yang pernah sampai ke alam barja dia balik lagi? Nggak ada. Maka satu-satunya jalan adalah Al-Quran. Satu-satunya jalan adalah kitab suci. Itu namanya kebenaran metafisik. Ada faktanya, ada buktinya, tapi secara rasio dan empirik dia tidak bisa dirasionalkan dan tidak bisa diindra. Itu kebenaran metafisik. Bisa? Andi? Ya. Ada lagi? Sedikit bang. Kebenaran apa yang kebenaran berputar kembali tadi bang? Tautologi. Jadi kebenaran tautologi itu sedikit saya mengutip dari dialog. Ada dialog antara seorang yang bertanya, dialog dengan orang Islam, yang dimana dia bertanya, di mana kamu mengetahui tentang Tuhan? Dalam Al-Quran. Terus Al-Quran itu dari mana? Dari Tuhan. Itu kan adalah dialog yang tautologi itu. Iya, tautologi tidak ada ujungnya. Itu tidak bagaimana ada ujung. itu bang? Dia bulat terus. Ya, sedangkan itu Islam itu membawa kebenaran istilahnya. Bagaimana dengan dialog seperti itu? Kita tidak menemukan ujung di dalam dialog tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya tadi kan bang, kalaupun dialog tersebut kita tidak memahami bagaimana Islam itu datang membawa kebenaran istilahnya. Gini. Ada namanya salah satu filsuf yang namanya Pascal, nama filsuf Pascal. Dia membuat itu tuh begini. Kamu percaya Tuhan? Saya percaya. Dari mana Tuhan? Ya dari Tuhan. Gitu. Tujuan kamu percaya apa? Ya percaya
Karena saya ya percaya bahwa ada surga dan neraka. Kalau kamu percaya atau tidak? Pascal bertanya kepada lawan bicaranya. Saya tidak percaya. Ngapain percaya Tuhan? Bahwa pada nantinya Tuhan itu tidak pernah, kita kan yang buat Tuhan itu sehingga dia ada dalam pikiran kita. Pascal bilang apa? Ya, terserah kamu. Bagi saya Tuhan itu ada, dan nanti pada ujungnya kata Pascal bahwasanya ketika nanti di alam akhirat Tuhan itu membuat neraka atau tidak, saya tidak rugi, dan ketika itu ada saya tetap beruntung. Tapi ketika itu tidak ada, saya tidak rugi. Tetapi kalau kamu yang tidak percaya, ketika itu benar adanya di akhirat surga neraka, kamu rugi. Gitu kata Pascal. Maka menurut saya, enggak Pascal ya, lebih baik saya percaya dulu, karena nanti saya tidak rugi dengan keberadaannya di akhirat. Akhirnya pada akhirnya saya tidak bisa membuktikan secara empiris, dia hanya tautologi, bolak-balik di situ. Maka dia nanti subjek kalau di sifat kebenaran. Maksudnya Bang, kita menemukan jawaban di dialog tersebut itu bagaimana? Itu maksudnya dari dia menggunakan pintu bahasa, makanya dia kebenaran semantik. Dia menggunakan analisis bahasa dia. Lihat bahasanya. Nah, mana apa yang dimaksud daripada putaran itu? Gitu maksudnya. Nggak bisa. Makanya semantik itu masalah tutur kata dan bahasa. Tidak dilihat dari faktualnya. Nggak bisa kamu ke faktual kalau begitu. Nggak ada. Surga dan neraka kata Pascal. Nanti kalau kamu tidak percaya, kamu rugi loh. Gitu. Akhirnya temannya itu mau percaya karena dengan menggunakan tautologi tadi. Itu namanya percakapan tautologi. Benarnya itu dilihat daripada bahasa dan tutur kata. Bisa. Berhubung juga ini kan sudah masuk waktu Isya. Saya harap teman-teman itu apa yang sudah didengarkan dan mungkin itu juga masuk di telinga kanan, dan saya menyatakan alhamdulillah kalau dia tidak keluar di telinga kiri. Semoga itu bermanfaat. Kalaupun ada salahnya itu kembalikan kepada saya. Ada benarnya itu adalah milik Tuhan semesta alam. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri pertemuan kita yang keempat ini, kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah.